Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 276. Liberty merespons secara naluriah. Dia tidak terlalu memikirkan situasinya. Pertama, Liberty sudah melewati usia untuk bermimpi. Kedua, dia sudah menikah. Dan ketiga, dia tidak lagi cantik seperti sebelum menikah. Liberty sekarang menjadi wanita gemuk dan jelek. Duncan menyeringai. Mari kita bicarakan perbaikannya. Hal ini membuat Liberty menjadi kacau. Dia tidak punya banyak tabungan lagi. Dilihat dari kerusakannya kali ini, biaya perbaikannya pasti jauh lebih mahal. Dia harus menguras rekening banknya untuk membayar Duncan dan menanggung amarah Hank yang menyedihkan. Kereta dorong itu hanya menggores kendaraan Duncan pada insiden terakhir. Tetapi dia harus mengeluarkan $9.000. Kamu tinggal di mana? Bright Boulevard, itu daerah tangkapan air yang bagus. Anda membuat pilihan yang tepat dan membeli tempat itu dengan cepat. Semua rumah di Bright Boulevard terjual. Suami saya membeli rumah itu sebelum kami menikah. Dia masih membayar cicilan rumah. Tuan Louis, berapa biaya perbaikannya? Bukannya saya mau menghindar atau menolak membayar. Saya ibu rumah tangga tanpa sumber penghasilan. Saya tidak punya banyak tabungan lagi. Saya mungkin tidak akan punya cukup uang untuk menutupi biayanya. Bisakah saya membayar dengan mencicil? Liberty bertanya dengan nada bertanya. Saya sedang berusaha mencari pekerjaan sekarang. Saya bisa berjanji bahwa saya akan membayar semua yang saya hutangkan setelah saya memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Di balik kemudi, Duncan menjawab, tidak perlu gugup. Saya tidak berharap Anda membayar kali ini. Saya hanya meminta Anda membayar goresan itu agar Anda tetap berhati-hati di jalan. Akan sangat disayangkan jika Anda menabrakkan kereta dorong Anda ke orang lain. Jangan lupa, anak Anda ada di dalam mobil ini. Warna kulit Liberty memucat ketika bayangan terlintas di benaknya tentang apa yang mungkin terjadi memasuki pikirannya. Menurutku tidak masalah apakah kamu membayar biaya perbaikannya. Baru sekitar sebulan sebelum kamu merusak mobilku lagi. Duncan tidak akan membawa sedan mewahnya ke jalan kalau-kalau dia menabraknya lagi. Liberty merasa malu, tidak tahu harus berkata apa. Namun, ia merasa lega karena Duncan cukup murah hati untuk menghapus biaya perbaikan. Pasangan itu bukan teman. Duncan hanya membantu karena mereka punya teman yang sama yaitu Zachary. Karena Liberty tidak mengatakan apa-apa, Duncan mengakhiri pembicaraan itu. Butuh waktu kurang dari 10 menit untuk sampai di Bright Boulevard dengan mobil. Mengingat Liberty memiliki balita dan banyak barang yang harus dibawa, Duncan meminta Liberty untuk menggesek kartu tanda penduduknya untuk masuk ke lingkungan tersebut. Ia kemudian mengendarai mobil ke dalam kompleks perumahan berpagar di bawah arahan Liberty dan berhenti di depan gedung perumahan Liberty. Duncan turun dari mobil dan memindahkan barang-barangnya. Terima kasih, Tuan Louis. Liberty merasa bersyukur. Aku akan membawakan barang-barangmu ke atas. Tidak apa-apa. Kamu bisa menjaga barang-barangku di sini. Hanya perlu 2 kali perjalanan, jadi tidak akan lama. Ada lift. Tentu saja. Duncan memperhatikan saat dia menggendong putranya sambil mendorong kereta dorong. Beberapa menit kemudian, Liberty menuruni tangga sendirian. Apakah ada orang lain di rumah sekarang? Duncan bertanya. Bab 277. Liberty menatap Duncan. Duncan tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir lagi. Wanita itu agak tidak percaya padanya. Ia menjelaskan, maksud saya, jangan tinggalkan anak Anda sendirian di rumah saat Anda turun untuk mengambil barang-barang. Jika tidak ada orang lain di rumah, itu tidak aman. Putranya tampak berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Anak-anak seusia itu cenderung aktif dan nakal, tertarik untuk menyentuh dan bermain dengan apa saja. Tidak ada jalan kembali jika sesuatu terjadi pada anak itu, karena bermain-main dengan sesuatu yang berbahaya. Terima kasih atas saran Anda, Tuan Louis. Saya akan naik ke atas sekarang. Liberty membawa bungkusan popok dan mengucapkan terima kasih kepada Duncan. Sebelum bergegas kembali ke atas, dia berpikir dalam hatinya bahwa Duncan mungkin tidak terlihat seperti pria baik karena dia besar, kuat,
dan memiliki bekas luka yang mengerikan di wajahnya. Tetapi dia adalah pria yang penuh perhatian dan pengertian. Itu adalah pengingat untuk tidak pernah menilai buku dari sampulnya. Duncan menunggu sampai Liberty pergi sebelum kembali ke mobilnya dan pergi. Saat di jalan, ia menelepon Zachary. Saat Zachary berada di ujung telepon, ia berkata, "Zachary, kurasa kakak iparmu punya masalah dengan mobilku. Kau tahu, kaca depan Porsche-ku retak gara-gara dia. Apa yang terjadi? Apakah kamu menabraknya, atau dia menabrakmu?" Zachary khawatir dengan segala hal yang berhubungan dengan saudara iparnya. Kakak iparnya selalu bersikap baik padanya. Tidak seperti itu, Duncan menceritakan seluruh kejadian itu kepada sahabatnya. Dia berkata, "Zachary, menurutmu apakah kakak iparmu punya masalah dengan mobilku? Aku akan pergi ke dealer mobil besok untuk membeli mobil. Seharga $100.000. Aku akan mengendarai mobil itu saja mulai sekarang. Untuk berjaga-jaga kalau kakak iparmu merusak mobilku yang mahal. Biaya perbaikannya akan sangat mahal. Hal ini sudah terjadi 2 kali. Yang pertama tidak terlalu parah karena hanya goresan. Biaya perbaikannya tidak mahal. Kejadian ini lebih buruk dari yang pertama. Hanya Tuhan yang tahu apakah kerusakan selanjutnya akan lebih besar." Zachary terdiam. Dia kehilangan kata-kata. Suatu kebetulan yang luar biasa bahwa saudara iparnya terlibat setiap saat. Zachary akan bercanda bahwa takdir telah mempertemukan Duncan dan Liberty jika Liberty belum menikah. "Hanya untukmu, aku tidak membiarkan dia membayar kerusakannya. Berapa biaya perbaikannya? Aku akan membayarnya." Zachary menawarkan dengan murah hati. "Tidak apa-apa, aku tidak kekurangan uang. Aku hanya ingin mengeluarkannya dari dadaku." Itu mengingatkanku, Zachary. Sepertinya kakak iparmu tidak akur dengan suaminya. Dia membeli banyak barang dan menelepon suaminya untuk menjemputnya. Tetapi suaminya menolak. Pria biasa manapun akan menyuruh istrinya memanggil taksi jika mereka tidak dapat melakukan perjalanan. Karena Liberty tidak mempunyai penghasilan, dia mungkin tidak ingin menghabiskan uangnya. Bahkan jika suaminya menyuruhnya naik taksi, Duncan yakin dia terlalu memikirkan seluruh situasi. Dengan suara datar, Zachary menjawab, "Jika mataku tidak menipuku, kurasa suaminya sedang menghadiri acara di hotel Wilkes pun bersama seorang wanita, cantik dan seksi saat ini." Duncan menjawab, "Tidak heran, Jetty, suaminya selingkuh. Saya tidak bisa mengatakan apakah dia selingkuh, tetapi saya meminta Jas untuk menangani kasus ini. Jas akan mengumpulkan bukti perselingkuhannya jika dia memang berselingkuh. Sampai saat ini, Jas belum memberi saya laporan. Keluarga yang paling dipedulikan Serenity adalah saudara perempuannya." Zachary yakin bahwa sebagai suami Serenity, dia seharusnya membantu jika saudara iparnya menghadapi pengkhianatan yang paling parah. Dia juga punya masalah dengan Hank. Anda tampaknya menaruh perhatian pada keluarga istri Anda. Kalau begitu, kapan Anda akan mengizinkan kami bertemu dengan istri Anda? Duncan penasaran tentang apa yang membuat Serenity istimewa, sehingga Nenek May menyukainya. Dia terus mendesak Zachary selama 3 bulan hingga Zachary menyerah dan menikahi Serenity. Sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawa Nenek May, Nenek May mungkin tidak berperilaku sesuai usianya dan tidak dapat dipercaya untuk hal-hal terkecil. Tetapi pikirannya tidak bisa lebih jernih lagi. Dia pandai menilai karakter. Bab 278. Nenek May pasti punya alasan untuk menyukai Serenity. Zachary terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Apa yang bisa dilihat? Dia punya 2 mata, hidung, dan mulut seperti orang lain. Hahaha. Duncan tertawa terbahak-bahak. Dia mendapat petunjuk bahwa sahabatnya tidak berniat membiarkan mereka bertemu dengan Serenity. Jas mungkin pernah bertemu Serenity dan mengenalnya dengan baik. Karena Jas kepo dan memiliki jaringan informasi untuk mendapatkan semua info tentangnya. Duncan mengakhiri pembicaraan itu. Mengetahui bahwa sahabatnya sedang sibuk, ia segera menutup telepon. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, hari sudah malam. Duduk di dalam Rolls-Royce, Zachary mengernyitkan dahinya saat rasa lelah mulai terasa. Dia pasti kecapean beberapa hari terakhir ini karena berusaha menjejalkan 3 hari kerja menjadi 1 hari.
Tentu saja, dia lelah. Tuan, haruskah saya menyetir ke Regent Residences? Sopir itu bertanya. Sambil bersandar di kursi, Zachary memejamkan mata dan meluangkan waktu untuk menjawab sopir. 2 menit kemudian, dia berbicara dengan suara serak ke Brinfield. Tentu, mendengar itu, Jim bisa tenang. Kehidupan para pengawal akan lebih baik jika Tuan Zachary akhirnya kembali ke pihak istrinya. Meskipun Tuan Zachary tidak melakukan apapun kepada para pengawal itu, semua pengawal itu tetap waspada. Takut mereka mungkin keceplosan dan kenamukan dari Tuan Zachary. Karena Tuan Zachary tidak dalam suasana hati yang baik selama beberapa hari terakhir. Zachary tidak sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, karena ia sedang menghadiri jamuan makan malam bisnis. Perjalanan pulang akan memakan waktu cukup lama. Butuh waktu 20 menit sebelum dia tiba di Brinfield. Zachary membuka pintu rumah dan disambut oleh kegelapan. Apakah Serenity belum pulang? Ia menyalakan lampu dan melihat jam. Saat itu pukul 11 malam. Gadis itu akan segera pulang. Untunglah ia cepat-cepat naik ke atas. Atau penyamarannya akan terbongkar jika gadis itu memergokinya. Keluar dari Rolls-Royce, Zachary tidak pulang selama 3 hari. Namun, ia merasa sudah lama pergi. Perlakuan diam, pengaturan hidup terpisah sementara, dan penghapusan kontak terasa seperti waktu yang lama. Kenyataannya, hanya 3 hari. Sikap diam itu akan terus berlanjut jika nenek tidak turun tangan untuk memberi Zachary jalan keluar. Ada manekin Neko dan seekor naga di meja kopi. Itulah kerajinan yang dijanjikan Serenity padanya. Zachary pergi dan mengambil manekin Neko. Serenity itu piawai menggunakan tangannya, memberikan kehidupan pada hasil kerajinannya. Terdengar suara di pintu. Zachary segera menaruh manekin Neko itu kembali ke meja kopi. Ingin berpura-pura bahwa ia baru saja keluar dari kamar tidurnya. Akan tetapi, ia masih mengenakan kostumnya. Selain itu, Serenity sudah melangkahkan satu kaki di dalam rumah. Oleh karena itu, Zachary menyerah untuk memasang bagian depannya. Tatapan mereka bertemu. Serenity memecah keheningan. Anda baru saja pulang, Tuan Yok? Ya, saya baru saja tiba. Zachary dengan tenang mengambil naga emas itu. Kapan kamu membawa kerajinan ini? Aku membawanya pada malam saat kamu tidak pulang. Serenity berkata sambil mendekatinya. Karena aku tidak diizinkan masuk ke kamarmu. Aku tidak menaruh kerajinan itu di kamarmu dan menaruhnya di sini. Kupikir kamu akan melihat kerajinan itu saat kamu kembali dan membawanya ke kamarmu. Bab 279. Zachary mengambil manekin Neko sekali lagi saat istrinya berkata, "Aku membuat manekin Nekomu lebih besar dari yang kuberikan pada Nona Stone. Aku berusaha keras untuk membuatnya. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini terlihat seperti nyata?" Penyebutan bahwa miliknya lebih besar daripada milik Nona Stone membuat Zachary merasa senang. Namun, ia tidak menunjukkannya di wajahnya dan hanya bergumam pelan, "Ya." Serenity menyeringai. "Aku senang kamu menyukainya." Dia meletakkan kunci mobilnya di meja kopi dan berbalik menuju dapur. "Aku akan membuat pasta untuk makan malam. Kamu mau?" Dia kemudian menjawab sendiri sebelum Zachary sempat menjawab, "Oh, aku lupa. Kamu tidak punya kebiasaan makan malam karena itu akan menambah berat badan." Zachary berpikir dalam hati, apalagi yang bisa kukatakan? Kau sudah menjawabnya. Meskipun begitu, dia tidak lapar. Serenity sedang merebus sepanci pasta di dapur. Zachary berdiri di sana sejenak sebelum berjalan ke pintu dapur. Alih-alih melangkah masuk ke dapur, ia berdiri di dekat pintu dan memperhatikan Serenity mengiris bawang dan basil. Keduanya adalah bahan favoritnya untuk membuat pasta. Ia juga memasak telur dan beberapa potong daging asap. Dia mengatakan dia menikmati sedikit lemak pada makanannya. Dering, dering, dering. Ponsel Serenity berdering. Dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya sambil bergumam. "Siapa yang meneleponku pada jam segini?" Saat Serenity melihat bahwa itu adalah Sean, dia mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Zachary mendengarnya berkata, "Ada apa, Sean?" "Itu panggilan dari Sean." Zachary langsung menajamkan telinganya. "Serenity, apakah nama kakak iparmu Hank Brown?"
Sean baru menyadari mengapa nama Hank terdengar familiar saat ia tiba di rumah. Nama itu tampaknya adalah nama saudara ipar Serenity. Dia segera menelepon Serenity untuk memastikan kemungkinan itu. Tentu saja, dia punya motif tersembunyi. Itu akan menjadi alasan bagi Serenity untuk merasa berterima kasih padanya. Itu nama saudara iparku. Ada apa? Apa kamu mengenalnya? Zachary dapat menebak arah pembicaraan saat itu. Tanpa menyela pembicaraan mereka di telepon, Zachary menyelinap ke kamar tidurnya dan menelepon Josh. Begitu Josh mengangkat telepon, ia bertanya dengan suara serak, "Josh, apakah kamu mendapat informasi tentang penyelidikan perselingkuhan Hank?" "Baiklah, aku berencana untuk membawa laporan beserta foto-foto itu kepadamu besok." Hank berniat untuk selingkuh dari Liberty. Tetapi dia dan kekasihnya belum berhubungan fisik, lebih seperti mereka berpacaran tanpa berhubungan seks. Selain beberapa perhiasan, Hank tidak memberikan kekasihnya rumah atau mobil. Orang-orangku mengambil foto mereka bersama. Ada beberapa foto intim seperti berciuman dan berpelukan. Tetapi tidak lebih dari itu. Josh yakin sekretarisnya, Jessica, cukup genit dan pandai bergaul dengan pria. Dia tidak terburu-buru untuk menyerahkan dirinya kepada Hank, yang menyebabkan dia dengan bermain sulit untuk didapatkan. Itulah kelemahan sifat manusia. Orang menginginkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Hank sangat hemat dengan istrinya, tetapi murah hati kepada kekasihnya yang bernama Jessica Yates. Ia sering mengajak Jessica ke Hotel Wilspoon untuk makan malam. Pekerjaan saya jadi lebih mudah dengan memeriksa pengeluaran mereka di Hotel Wilspoon. Hotel Wilspoon dimiliki oleh Yo Corporation dan dikelola oleh Kevin, yang selalu bersikap ramah. Kevin pernah bertemu dengan Hank sebelumnya. "Kenapa kamu meneleponku larut malam untuk menanyakan hal ini? Ada apa? Apakah kakak iparmu tahu tentang perselingkuhan suaminya?" "Belum, tapi ada seseorang yang menukik ke depan untuk mengambil pujian itu." Josh menjawab, "Siapa yang akan melakukan itu? Katakan padaku, Zachary. Aku akan memberi orang itu pelajaran untukmu, sehingga mereka tahu konsekuensi dari menginjak kakimu." Dia ingin ikut bergosip. "Biar ku tebak, apakah itu saingan cintamu?" Josh tidak bodoh, bahkan dia cepat tanggap. Bab 280. Josh dapat menduga bahwa orang itu adalah Sean, terutama karena Sean menghadiri acara bisnis di hotel malam ini. Sean mungkin hanya memegang posisi kecil di Low Enterprise, tetapi dia adalah penerus perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Gelarnya sebagai pewaris Low akan menempatkannya seperti bebek di air di pusat sanjungan, dan pekerjaan sampingan di acara-acara sosial. Keheningan Zachary adalah jawaban yang dibutuhkan Josh. "Bagaimana kalau aku antar berkasnya sekarang? Apakah kamu menginap di Brinfield?" Josh tahu bahwa sahabatnya merahasiakan pernikahannya dan membeli tempat berperabotan di Brinfield untuk menguji karakter Serenity. "Tidak perlu. Berikan saja padaku besok. Sudah malam. Kau harus istirahat. Aku akan mandi dan tidur." Meskipun Josh menyaksikan perkembangan hubungan Zachary dan Serenity dari depan, Zachary tidak berminat untuk membahasnya secara mendetail dengan Josh. Zachary segera menutup telepon. Josh bergumam pelan, "Bisakah kau tidur nyenyak malam ini? Sainganmu itu yang paling banyak mendapat pujian." Hanya Zachary yang tahu apakah ia tidur nyenyak semalam. Serenity tidak terlalu terkejut setelah Sean mengungkapkan hal itu. Yang dia rasakan hanyalah kemarahan. "Terima kasih sudah memberitahuku, Sean." Alih-alih marah, Serenity malah berterima kasih kepada Sean dan bertanya, "Apakah kamu punya foto mereka?" Dia membutuhkan bukti konkret bahwa Sean memang telah melihat bajingan penipu. "Hank, aku tidak berfoto dengan mereka. Kupikir namanya familiar tapi tidak bisa mengingatnya. Aku baru sadar kalau itu mungkin nama kakak iparmu saat aku pulang. Itulah sebabnya aku menelponmu. Serenity, suruh kakakmu segera kumpulkan bukti dan waspada. Kalau dia mencoba mengalihkan aset." "Tentu saja. Terima kasih sekali lagi," Sean berkata sambil tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya seorang pembawa pesan. Aku tidak seharusnya mengganggu waktu istirahatmu. Selamat malam, Serenity. Aku akan mampir ke toko untuk mengantarkan sarapan kesukaan Jasmine besok pagi. Ayo, nikmati sarapan bersama." Sean sering mengantarkan makanan untuk sepupunya, tetapi dia punya rencana lain.
Sebenarnya dia ingin mengantarkan makanan kepada Serenity. Namun, Sean tidak bisa berterus terang tentang niatnya yang sebenarnya. Tidak apa-apa, bawakan saja sarapan untuk Jasmine. Aku akan sarapan dengan suamiku sebelum berangkat kerja. Zachary menyebutkan bahwa Sean menyukainya. Serenity tidak tahu apakah Zachary benar tentang hal itu. Meskipun demikian, sudah saatnya ia menjaga jarak dari Sean. Ia sudah dewasa. Sudah tidak ada lagi anak kecil yang berguling-guling di lantai sambil menangis. Setiap kali gadis-gadis meninggalkannya di permainan, dia secara khusus mengajak Zachary ke dalam percakapan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan Sean bahwa dia sudah menikah. Senyum di wajah Sean membeku saat mendengar nama suaminya. Butuh beberapa saat sebelum dia menemukan suaranya. Selamat malam, Serenity. Dia mengakhiri panggilannya setelah menaruh ponselnya di meja samping tempat tidurnya. Sean berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Pikirannya bahwa Serenity yang telah lama ia taksir menikah dengan orang lain membuat hatinya serasa teriris-iris. Ia tahu bahwa Serenity menikah karena tergesa-gesa untuk mencari tempat tinggal agar kakaknya bisa merasa tenang. Sean juga menyadari bahwa Serenity tidak pernah menganggapnya sebagai calon suami karena usianya 3 tahun lebih muda darinya. Serenity hanya melihatnya sebagai adik laki-lakinya. Kenapa dia harus 3 tahun lebih muda dari Serenity? Ibunya seharusnya melahirkannya lebih awal. Serenity tidak akan menganggapnya sebagai adik. Jika usianya sekurang-kurangnya si usia Serenity, Nyonya Lau pasti bertanya-tanya mengapa itu salahnya. Jika dia bisa membaca pikiran Sean. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.